Halo, kaum putus asa. Troops have deployed. Terdapat banyak jenis karakter dalam sebuah game, tapi tidak ada karakter atau avatar di dalam sebuah game yang buruk. Yang ada hanya pemain atau player yang buruk, kata kaum putus asa. Saya ucapkan selamat datang di channel yang gak jelas ini. Semoga Anda tidak terhibur. Selamat membuang waktu Anda. Kali ini saya bermain Virus Max avatar atau karakter Albus. Hero ini adalah damage terbesar di Hero Sacrifice dan dibekal one hit, jadi damage-nya gede tapi cooldown-nya sangat lama. Itu kelemahan hero ini, dan keistimewanya adalah di skill 1. Jadi pertama start dia udah seperti ngambil damage ulti. Dan yang unik dari seri ini, di awal tadi saat nanti banned, kita setim seperti kambing 5 magic ya. Jadi kita sebenarnya udah gak ada menang tanpa tank, tanpa assassin, dan ADR, semuanya magic. Just fun for game. Untuk selanjutnya, siapakah Albus ini? Kita lanjutkan seri kita terus seperti biasanya. Albus. Menurut histori yang diceritakan Heroes Elfu, digambarkan penyihir. Di era ketiga adalah zaman sihir. Pedang baik dan jahat terukir pada prasasti. Peringatan adalah legenda yang menyelamatkan kekaisaran dari kegelapan. Dalam balada penyair, seorang penyihir legendaris berpakaian abu-abu membantu tanah air para kurcaci. Namun dia bukan orang barbar dan menggunakan budaya sihirnya untuk menerangi langit dengan kembang api untuk teman-teman kurcacinya. Pencapaian greatestnya adalah mengumpulkan persekutuan para pahlawan yang perjalanan panjangnya yang sulit menghancurkan sumber kekuatan Raja Jahat. Diakui karena sihir dan kontribusinya yang luar biasa, dia dianugerahi jubah penyihir putih. Mengatakan bahwa dia sekarang melakukan perjalanan antara tanah dan pergi ke sana kemari. Tapi selama dengarnya, dia akan siap untuk kembali sekali lagi melaksanakan keadilan. Menurut tim kami, wahai kaum putus asa, Albus ini sama seperti sosok karakter Gandalf di cerita Lord of Ring menurut kami. Seperti yang digambarkan penulisnya. Gandalf merupakan seorang karakter fiksi dalam legendarium J.R.R. Tolkien. Ia diperkenalkan dalam buku The Hobbit, dan memiliki peranan dalam trilogi The Lord of the Rings sebagai seorang penyihir, dan memiliki peranan penting di dalam peperangan cincin. Ia merupakan pemimpin 9 pembawa cincin dan tentara barat. Dia seorang penyihir, atau Istar, dikirim oleh ke barat di zaman ketiga untuk memerangi ancaman Sauron. Dia bergabung dengan Thorin dan rekanannya untuk merebut kembali Erebor dari Smaug, untuk menghancurkan cincin Sauron, dan memimpin masyarakat bebas dalam kampanye akhir Perang Cincin.
Gandalf adalah Maya bernama Olorin sebelum meninggalkan negeri tanpa kematian yang disebut Valinor. Penyumbang paling bijaksana dari para Maiar, Gandalf awalnya Maya dari Manwë Raja para Valar, Dam ratunya Varda Ratu dan penguasa bintang-bintang, Irmo penguasa dunia mimpi dan Nienna sang penangis bernama Olorin. Ketika para Valar memutuskan untuk mengirim urutan Istari, juga dikenal sebagai Wizards, ke Dunia Tengah, nasihat dan membantu semua orang di Dunia Tengah yang menentang Dark Lord Sauron, Manwë dan Varda memutuskan untuk memasukkan Olorin antara 5 yang dikirim. Pada awalnya, Olorin gugup dan menggambarkan dirinya sebagai terlalu lemah dan terlalu takut Sauron. Manwë memahami, dan mengatakan kepadanya bahwa itu salah satu alasan utama mengapa ia harus pergi, untuk mengatasi rasa takut itu. Dengan demikian, dia bersikeras bahwa Olorin harus pergi sebagai yang ketiga, tetapi Varda meyakinkannya untuk tidak menyertakan Olorin sebagai ketiga, tetapi sebagai yang kedua. Olorin setuju, dan siap untuk keberangkatannya dari negeri tanpa kematian dengan 4 penyihir lainnya. Penampilan Gandalf digambarkan sebagai seorang pria tua dengan topi abu-abu runcing, jubah panjang abu-abu, dan syal perak. Dia memiliki janggut putih panjang dan alis lebat yang mencuat di luar pinggiran topi. Setelah ia dibangkitkan, perubahan warna tanda tangannya dari abu-abu menjadi putih adalah signifikan, karena ia dikirim kembali untuk menggantikan kepala rusak Orde Wizards dan pemimpin Dewan Putih Saruman sebagai kepala Orde Wizards. Dalam buku itu, ia mengatakan bahwa ia sendiri telah menjadi apa yang Saruman seharusnya. Ayo, kita ngedabrus dulu, wahai kaum putus asa. Kedatangan di tengah Earth. Ketika ia tiba untuk Middle Earth, ia receivet Narya, cincin api, dari Círdan si Pride tersebut. Olorin, berganti nama menjadi Gandalf nama, diterjemahkan, dari Westron ke Norse oleh Tolkien, menghabiskan berabad-abad berjalan di antara elf sebagai orang asing, belajar dari mereka dan mengajar mereka. Dia kemudian mengungkapkan dirinya sebagai salah satu istari, dan akhirnya menjadi dikenal sebagai orang paling dan paling kuat dari urutan itu. Ia bergabung dengan Dewan Putih, yang dibentuk untuk menyelidiki kekuatan gelap di Dol Guldur, yang Galadriel wanted dia untuk menjadi pemimpin, yet Saruman datang untuk memimpin Dewan bukan dia. Meskipun Saruman pada awalnya lebih kuat, lebih pengetahuan tentang banyak hal mengenai Sauron dan Terrings Power, dan kepala Dewan Putih sebelum Perang Cincin, ia kemudian tumbuh cemburu dan takut Gandalf, yang merupakan alasan dari pengkhianatannya. Gandalf mengajak Bilbo pada petualangan. Gandalf berjalan selama bertahun-tahun di antara orang bebas Dunia Tengah, tetapi menghabiskan sebagian besar waktu bahwa di antara kaum peri, di mana ia banyak belajar dan mengajar banyak. Dia juga terus mengumpulkan informasi seperti tentang Sauron dan sejenisnya yang dia bisa, dan untuk itu, ia mulai curiga bahwa Necromancer dari Dol Guldur sebenarnya Sauron mengambil bentuk sekali lagi. Ia masuk Dol Guldur, tetapi Sauron, masih sangat lemah, melarikan diri dari dia dan untuk waktu yang singkat, kejahatan Mirkwood itu sangat berkurang. Namun, Sauron cepat kembali ke Dol Guldur, dan oleh 2850 dari zaman ketiga, telah dibangun kembali pasukannya di sana. Pada tahun itu, Gandalf lagi memasuki benteng dan mengalami Thrain II, ayah dari Thorin Oakenshield, yang sedang sekarat setelah dipilih mengerikan tersiksa. Sebelum kematiannya, Raja Dwarf tua dipercayakan Gandalf dengan peta untuk Erebor. Pada tahun 2941, Gandalf menjadi terganggu oleh pengetahuan tentang kekuatan bangkit kembali Sauron. Dia tahu bahwa Sauron sudah merencanakan perang dari Dol Guldur, dan segera setelah ia merasa cukup kuat, dia akan menyerang Rivendell. Sayangnya, satu-satunya kekuatan yang tersisa selain Rivendell untuk menolak upaya dari Mirkwood untuk mendapatkan kembali tanah Angmar adalah kurcaci besi Hills.
Lebih buruk lagi, Gandalf tahu bahwa Smaug the Golden tinggal masih dalam Erebor, dan bahwa Sauron bisa dan akan menggunakan naga untuk dampak buruk sekali yang menjadi cukup kuat untuk mempengaruhi Smaug. Namun, Saruman tampak enggan untuk terlibat pasukan Sauron, meskipun tidak ada Dewan Putih menyadari bahwa ia sudah pengkhianat. Suatu malam, saat memikirkan masalah kelemahan rakyat gratis di utara, Gandalf memiliki kesempatan pertemuan di Bree dengan Dwarf Thorin II Oakenshield, yang juga mencari, tanpa arah atau banyak harapan, cara untuk merebut kembali kerajaan bawah gunung. Gandalf dan Thorin kemudian mengarang rencana, lebih Gandalf dari Thorin, berpotensi menggambar naga keluar dari gunung dan merebut kembali kerajaan. Untuk itu, Gandalf mengunjungi Bilbo Baggins, seorang hobbit dari Shire, untuk meyakinkan dia untuk pergi dengan Thorin dan perusahaan untuk Erebor dan membantu mereka. Pada saat itu, Bilbo menganggapnya sebagai sedikit lebih dari sia-sia, tukang sulap tua rewel yang menghibur anak-anak dengan kembang api selama festival dan pesta, tetapi segera menemukan sifat sejati. Hal ini pada quest ini yang Gandalf menemukan pedangnya, Glamdring, dan bahwa Bilbo menemukan pedangnya, Sting, dan cincin, meskipun pada waktu itu adalah keliru untuk sebuah cincin yang lebih rendah. Gandalf sendiri bergabung pencarian baik untuk melihat apa yang bisa ia lakukan untuk menghancurkan naga, dan mencoba untuk meyakinkan Dewan Putih terutama Saruman untuk menggulingkan Sauron dari Dol Guldur. Selama pencarian kurcaci, Gandalf menghilang 2 kali, sekali untuk pramuka jalan mereka, kedua kalinya untuk mengurus bisnis lain yang mendesak, sifat yang ia menolak untuk membahas. Dia benar-benar menghadiri pertemuan Dewan Putih. Ketika Bilbo menemukan cincin, Gandalf segera mencurigakan dari cerita Hobbit tentang bagaimana ia bisa memperolehnya. Dia secara pribadi dihadapkan Bilbo dan memaksa kebenaran dari dia, dan sangat terganggu dengan ceritanya kekuasaan Ring sebagaimana yang tampak menakutkan akrab. Mungkin bahkan lebih mengganggu kepadanya adalah bahwa Bilbo, seorang yang tepat, Hobbit terhormat, akan seperti biasanya berbohong tentang kisahnya. Galadriel dan Gandalf. Gandalf ditinggalkan perusahaan Thorin ketika mereka mencapai Mirkwood untuk berpartisipasi dalam serangan Dewan Putih Dol Guldur. Serangan itu muncul untuk mengusir The Necromancer, Sauron, meskipun ia segera mundur ke benteng lama siapnya Barad-dûr. Gandalf bergabung kembali perusahaan Thorin pada saat The Battle 5 pasukan pecah, bantalan berita tentang kedatangan seorang goblin dan tentara War. Gandalf berjuang dalam pertempuran, dan membantu menghancurkan ancaman goblin. Thorin sendiri dibunuh selama pertempuran, tetapi tujuan utama Gandalf dicapai, dengan penghancuran Smaug dan mengusir tentara goblin. Dain II Ironfoot menjadi raja di bawah gunung dan dikembalikan Erebor ke sebuah kerajaan yang kuat. Ini, bersama dengan penguatan kerajaan Dale, diperbolehkan rakyat bebas dari wilayah utara tengah bumi untuk memiliki persiapan yang cukup terhadap pasukan Sauron selama kemudian Perang Cincin, di mana sebelum mereka memiliki hampir tidak ada. Berikut pertempuran, Gandalf disertai Bilbo kembali ke Shire. The Old nama Norse, Gandalfur, muncul dalam daftar kurcaci di Voluspa dari Elder Eda, nama berarti tongkat elf, atau tongkat peri. Tolkien mengambil nama beserta nama Tedwarfes ketika ia menulis The Hobbit pada 1930-an. Dia datang ke menyesal penciptaan ini, pengacau dari kurcaci Edaith bernama, diciptakan dalam 1 jam siaga, The Return of Shadow, 452 karena memaksa dia untuk datang dengan penjelasan mengapa Old nama Norse harus digunakan dalam zaman ketiga dunia tengah. Dia memecahkan dilema pada tahun 1942 oleh penjelasan bahwa Norse adalah translation of bahasa Dale. Sosok Gandalf memiliki pengaruh lainnya dari mitologi Jermanik, khususnya Odin dalam inkarnasi sebagai Wanderer, seorang pria tua dengan satu mata, janggut putih panjang, topi lebar bertepi, dan staff. Tolkien menyatakan bahwa ia berpikir dari Gandalf sebagai pengembara Odinik di surat 1946.
5. Gandalf juga mirip dengan Vainamoinen, sebuah bard dalam mitologi Finlandia. Berbagai seking dulu wahai kaum putus asa, seri Snubdrus gak jelas ini. Semoga Anda tidak terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan untuk bosku, aku kali ini terakhir gado-gado ya. Terima kasih. Terima kasih sudah membuang waktu Anda. Cukup sekian edisi Geda Besar ini. Saya tinggal beli gado-gado dulu untuk si narator. Bye.